Eri, silakan. Baik, terima kasih. Oke, paparan dari ini ya, admin ya. Ya. Oke, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang, Bapak sekalian, teman-teman semuanya, para ahli pengadaan, para expert pengadaan seluruh Indonesia. Terima kasih atas kehadirannya pada acara dispenser ini. Sesi kedua ya, alhamdulillah sudah 400 orang ya. Sudah banyak nih yang masuk ke dalam ruang Zoom meeting. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang bagaimana penerapan kebijakan-kebijakan terkait produksi dalam negeri dan tingkat komponen dalam negeri di dalam pengadaan barang jasa pemerintah pada umumnya dan pada khususnya dalam perencanaan pengadaan ya. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam, ini saya coba mengingatkan kembali beberapa pengertian dan beberapa ketentuan yang telah ada di dalam pengadaan barang jasa pemerintah ataupun dalam aturan lainnya. Nah, ini pertama saya coba mengingatkan terkait apa itu PDN ya. Ini definisinya. Selanjutnya silahkan bisa di-download di Google Drive ya. Udah di-upload ya Mas Gar ya? Oke. Nah, silakan bisa di-download di Google Drive, di grup ya, di grup Telegram. Teman-teman yang belum masuk grup Telegram silahkan bisa di-invite. Dari situ sudah ada informasinya untuk bahan-bahannya ya. Nah, ini terkait PDN ya. Apa itu PDN? Ini ada di PP 29 2018 ya, barang jasa, rancang bangun, rekayasa, nah, yang diproduksi dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi, jadi berinvestasi dan berproduksi di Indonesia. Dalam artian ini berarti kalau berinvestasi ini ada perusahaan PMA juga ya yang berinvestasi di Indonesia, berproduksi di Indonesia, menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerja warga negara Indonesia dan prosesnya menggunakan bahan baku dan komponen yang seluruhnya atau sebagian dari dalam negeri. Nah, ini definisi PDN. Nah, dari definisi PDN kita lihat kan ada menggunakan seluruh atau sebagian dari tenaga kerja ataupun bahan komponen ya dari Indonesia. Nah, selanjutnya untuk mengukur sebagian atau seluruhnya dari komponen tersebut, dari tenaga tersebut, nah ini ada TKDN dan BMP. Nah, TKDN BMP ini untuk mengukur lebih detail ya konsepnya dari PDN tadi. Ya, jadi tingkat TKDN ataupun tingkat komponen dalam negeri itu adalah besaran dari komponen dalam negeri tadi, kandungannya ya, kandungannya berapa gitu kan. Jadi ini adalah besaran kandungan dalam negeri pada barang jasa serta gabungan barang jasa. Ya, nanti untuk lebih detailnya bisa baca di Kemenperin ya, apa saja yang dinilai ya. Gitu. Nah, kemudian ada BMP nilai penghargaan yang diberikan kepada perusahaan dan industri, ya, perusahaan industri yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia. Nah, ini BMP maksimal 15% maksimal. Nah, ini kalau BMP ini lebih ke penghargaan, misalkan ada terkait riset dan development dan sebagainya. Kalau TKD-nya lebih ke komponen dasarnya. Untuk detailnya, di dalam Google Drive juga sudah disediakan buku saku ya, misalkan buku saku yang dikeluarkan oleh Kemenperin dan buku saku yang dikeluarkan oleh Pusdiklat KPP. Nah, silakan itu bisa lebih lengkapnya terkait perhitungan TKD atau BMP. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat ada beberapa kebijakan masalah penerapan dari PDN atau TKDN ini ya, baik itu dari kebijakan pengadaan ataupun dari luar. Nah, pertama yang paling utama adalah di dalam Perpres pengadaan ya, di dalam Perpres 16 tahun 2018 yang sudah dirubah dengan Perpres 12 2021. Nah, ini dasar yang paling utama adalah dari tujuan pengadaan. Ya, sering saya berulang-ulang mengatakan ya seperti kita hidup ya, tentunya kita berkehidupan harus punya tujuan ya. Tentunya semua daya upaya kita dalam kehidupan itu akan diselaraskan dengan tujuan hidup kita kan, bukan seperti itu kan? Nah, tentunya dalam pengadaan juga seperti itu. Kita harus punya tujuan. Apa yang akan dituju di dalam pengadaan barang jasa pemerintah? Kalau kita tidak punya tujuan, ya kalau dalam istilahnya seperti zombie gitu. Tujuannya hanya sekedar hidup tapi mati atau hidup lah istilah nggak jelas ya ibaratnya. Nah, tapi kalau kita punya tujuan, kita jelas mau apa yang dituju, mau apa yang dilakukan dalam pengadaan.
Nah, di dalam tujuan pengadaan, salah satunya itu adalah meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Nah, ini ada kata kunci yang nomor B ya. Kemudian juga ada tambahan yang C, peran serta UMKKOP ya, itu nanti dalam bahasan lainnya. Nah, untuk sekarang, dalam tujuan pengadaan, kita ada meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Sehingga apa? Sehingga ini menjadi fondasi keseluruhan. Apabila nanti kita bicara kebijakan lainnya, misalkan dalam masalah preferensi harga, dalam masalah penggunaan TKDN plus BMP 40%, ada angka 25% dan sebagainya. Ini merupakan fondasi dasarnya, bahwasannya apabila nanti ada debat tebal ya, bahwasannya kita itu ya harus bisa meningkatkan PDN. Kita harus ya mencintai produksi dalam negeri, bangga buatan Indonesia, apapun istilahnya. Sehingga apa? Sehingga ya kalau memang kebutuhan kita, kata kuncinya apabila kebutuhan kita itu memang masih bisa dipenuhi oleh produk dalam negeri, ya tentunya apakah itu sudah ber-TKDN atau belum, berapapun persentase TKDN-nya, ya kita lihat kebutuhannya. Kebutuhannya kalau memang bisa dipenuhi oleh PDN, tentunya kita harus mengupayakan ke produksi dalam negeri. Kemudian, tapi Pak ini kebutuhannya ini ternyata memang harus impor misalkan ya, tidak PDN. Nah itu karena kita punya tujuan ini, kita harus kekeh ke tujuan ini. Kekeh itu apa ya? Insist tetap pada tujuan ini gitu kan. Ya, terus kenapa? Kalaupun misalkan kebutuhan sekarang masih impor, tapi kita lihat kenapa ini kebutuhan kita masih impor nih? Misalkan ini kalau dalam kasus kayak pelatihan olahraga misalkan ya, di training center. Ini atlet-atletnya sudah terbiasa menggunakan misalkan alat yang memang dari luar. Ya berarti kalau memang sekarang produk impor, oke lah kita non-PDN sekarang. Tapi berarti program pelatihannya harus dirubah agar atlet-atlet juga menggunakan barang-barang di dalam negeri. Sehingga apa? Sehingga ya nanti belinya ketika tampil, ketika bertanding, ketika dikasih PDN sudah terbiasa. Misalkan kalau alasannya seperti itu. Oh ini karena sudah, ya tadi misalkan tenaga kesehatan ini sudah terbiasa alatnya gini, ya tentunya ketika trainingnya berarti harus ada sosialisasi, ada training agar mereka mulai terbiasa menggunakan produksi dalam negeri. Kalau memang sebetulnya pakai produksi PDN juga masih mantap kok ininya bertandingnya, pakai PDN juga bisa sehat kok, bisa aman kok. Nah, silahkan diupayakan gitu kan. Jadi bukan hanya sekedar sudah berarti ini memang barangnya harus impor. Tidak, kita lihat nih karena memang kita tujuannya ke sini kan. Ya yang namanya kan bangga buatan Indonesia, cinta buatan Indonesia, yang namanya sudah jatuh cinta kan harusnya segala daya dan upaya itu diupayakan ya. Gunung kan kudaki, sungai akan laut akan kuarungi gitu kan, untuk mencapai cita tersebut, ibaratnya seperti itu. Nah kalau memang kita cinta buatan Indonesia, oke, katanya sekarang user harus impor. Kita lihat kok impor ya, padahal ini sebetulnya kebutuhannya masih bisa untuk PDN. Nah kita teliti lagi, oh mungkin butuh sosialisasi, oh mungkin butuh pembiasaan, oh mungkin ini harus ada mindset yang dirubah dan sebagainya. Nah itu kalau memang sekarang harus impor, tentunya gimana caranya? Karena kita sudah cinta, kita sudah punya tujuan pengadaan seperti ini, nah kita upayakan agar tahun depan itu bisa switch, kita bisa substitusi ke produk dalam negeri. Nah itu konsep awalnya ya. Nah selanjutnya ada beberapa kebijakan juga ya dari kementerian lainnya. Selanjutnya next ada dari PP nomor 29 tahun 2018 ya dari Kemenperin ini ya. Nah ini definisi dari produksi dalam negeri ya dan TKDN dan penggunaannya. Nah ini dalam artian apabila ada produk dalam negeri yang memiliki TKDN dan BMP 40%, maka tentunya ini harus digunakan. Nah, dalam digunakannya nanti ada turunan-turunannya ya. Apakah menggunakan preferensi harga ya dan sebagainya kita lihat. Nah, ini PP ini mengatakan bahwa ini kita baca secara detail ya. Dalam penggunaan barang jasa, pengguna PDN itu kementerian, tentunya lembaga dan pemerintah daerah menggunakan PDN apabila terdapat PDN yang memiliki penjumlahan nilai TKDN plus BMP-nya
minimal 40%. Nah, kemudian ayat 2 ya, PDN yang wajib digunakan itu harus memiliki TKDN paling sedikit 40%. Dalam artian 20 paling sedikit 20%. Dalam artian TKDN plus BMP minimal 40 itu, nah si nilai TKDN yang di ayat 1 itu minimal 20%. Si nilai TKDN yang di ayat 1-nya. Berarti yang akan dipakai itu minimal nanti TKDN-nya itu harus paling sedikit 25% gitu ya, seperti itu. Nah, salah satunya nanti di dalam preferensi harga. Ketika preferensi harga, maka yang 25% itu akan memperoleh HEA, harga evaluasi akhir, seperti itu. Selanjutnya ada dalam Perpres 16 kewajiban terkait 40% juga ya, ini sama dengan tadi di PP tadi ya. PP tadi. Nah, kemudian juga nih di ayat 3A nih di Perpres 21 di Perpres 12. Nah, yang 3A ini yang penting juga nih bahasan kita hari ini, yaitu kewajiban penggunaan PDN dilakukan pada tahap perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, dan pemilihan penyedia. Jadi kalau sebelum-sebelumnya itu kita lebih banyak bicara masalah PDN TKDN ini ketika eksekusi pemilihan, ketika membeli produk di purchasing, di katalog dengan di purchasing, ketika tender dengan preferensi harga, ketika sudah muncul spesifikasi. Nah, itu baru kita tanda kutip bahas terkait PDN TKDN. Padahal nah ini amanat dari Perpres 16 yang sudah dirubah dengan Perpres 12 yang mana ada tambahan pasal 3A, angka 3A dalam pasal 66. Nah, ini diamanatkan bahwasannya kita bicara PDN TKDN itu bukan hanya dalam persiapan atau pemilihan, bukan ketika sudah muncul spek baru dicari ada nggak PDN-nya, bukan di saat pemilihan, bukan hanya di saat pemilihan kita hitung preferensi harganya ya. Nah, tapi di dalam tadi seperti yang sudah diungkap di awal tadi, di dalam perencanaan pengadaan, yaitu ketika kita identifikasi kebutuhan. Jadi ketika speknya misalkan kita lihat, kita cari ternyata tidak ada PDN, kita seharusnya lihat lagi ke dalam pada saat identifikasi kebutuhan, kita review lagi speknya. Apakah memang spesifikasi ini yang dibutuhkan? Apakah kebutuhannya memang harus dipenuhi oleh spesifikasi seperti ini? Apakah masih bisa switch ke PDN, gitu kan? Ya, simpelnya, walaupun dalam SIPD-nya itu sudah tercantum merek atau sudah tercantum spesifikasi non PDN atau spek impor, ya tentunya itu dalam pelaksanaannya apabila kebutuhannya kita konfirmasi memang itu bisa oleh PDN, maka tolong nih, satpam nih, siapa? Satpamnya mana nih? Ada yang bocor nih. Oke, itu ya. Jadi di garis bawah lagi ini poin yang kedua yaitu bahwasannya kita bicara ataupun menerapkan PDN TKDN itu bukan hanya pada saat e-purchasing, bukan hanya pada saat tender, tapi kita harus melihat ke belakang, ya, ataupun kita melakukan dari awal. Apakah di tahapan perencanaan, terutama ketika mengidentifikasi kebutuhan, itu kita sudah benar-benar yakin bahwasannya kebutuhan kita itu memang tidak bisa dipenuhi oleh produk PDN. Kalau produk impor, maaf, kebutuhan kita memang tidak bisa dipenuhi oleh PDN, sehingga kita harus impor. Nah, tapi kalau memang harus impor, kita cek lagi bagaimana kita bisa switch ke produksi dalam negeri, seperti itu ya, di tahapan perencanaan. Ya, saya bicara perencanaan karena kan kita di PMFP ya, perencanaan namanya. Tapi ya karena pengadaan memang mulai dari kebutuhan ya, itu seperti itu. Oke. Kemudian ada SEB juga terakhir. Next slide ada SEB ya. Nah, SEB bahwasannya sama juga ya, seperti Perpres dan PP-nya, yaitu kita wajib menggunakan PDN ya paling rendah 40% TKDN plus BMP-nya, yang mana 40% itu, angka 40% itu adalah dari TKDN yang paling rendah 25%. Kemudian ada Impres ya, ini Impres lebih menguatkan kecintaan kita terhadap produksi dalam negeri nih, Impres nih. Ya, saking sayangnya Presiden kita kepada produksi Indonesia, tentunya kita juga harus lebih sayang, harus lebih cinta kepada PDN. Nah, kalau di Impres ini bahkan lebih
lebih menajamkan bahwasannya paling sedikit 25% nih harus kita pakai ya kalau memang ada ya, dan memang kebutuhannya bisa dipenuhi dengan ini silahkan ya seperti itu. Tapi kalau nggak ada 25% bagaimana? Ya tentunya yang 15%, 10% pun ya pakai gitu kan, termasuk produksi dalam negeri ya. Kemudian lebih turun lagi ke dalam peraturan LKPP di dalam standar bidding dokumennya. Ini ada klausul TKDN dalam instruksi kepada peserta pemilihan ya. Dalam hal terdapat produk yang memiliki TKDN ditambah BMP paling rendah 40%, para peserta yang menawarkan produk dari luar negeri atau impor, ini bisa digugurkan. Hal ini dapat dilakukan dalam hal hanya satu jenis barang. Tapi kalau ada beberapa barang itu harus ada perhitungan kombinasi atau perhitungan gabungan seperti itu. Kemudian selanjutnya juga dalam IKP juga ada terkait preferensi harga ya, yang memberikan nilai harga evaluasi akhir kepada penawar yang memiliki TKDN minimal 25% untuk pengadaan di atas 1 miliar. Nah, ini semua kebijakan-kebijakan terkait PDN dan TKDN ya. Nah, selanjutnya bagaimana kita menerapkan TKDN ataupun PDN ini ke dalam proses pengadaan barang pemerintah. Nah, ini saya kutip dari buku saku ya. Silahkan bisa dilengkapnya bisa di-download, diunduh di Google Drive Dispenser ya. Ada 2 buku saku tuh, ada buku saku dari Kemenperin dan ada buku saku dari Pusdiklat khusus terkait TKDN dan PDN ini. Nah, ini penerapan TKDN ya dalam tahapan pengadaan barang jasa, mulai dari perencanaan sampai dengan serah terima pekerjaan. Nah, di mana kita tahu kan ada 3 tahapan besar ya dalam pengadaan barang pemerintah, yaitu perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan ya. Nah, yang paling penting ini adalah di perencanaan ya. Nah, ini di perencanaan ini peranan PAKPA ini sangat signifikan di awal nih, terutama pada saat melakukan identifikasi kebutuhan ya. Nah, ini saya kembali lagi mengulang ya. Kebutuhan, pengadaan itu dimulai dari kebutuhan. Nah, makanya PAKPA, kemudian nanti PPK juga dalam menyusun spek, Pokja atau pejabat pengadaan ketika mereview spesifikasi ya dalam tahapan persiapan. Nah, itu harus betul-betul melihat ya ataupun ya kembali sedikit ke belakang, apakah memang identifikasi kebutuhan itu sudah betul-betul dilaksanakan dengan baik, yang mana memang kebutuhan yang ada itu memang sudah bisa diarahkan ke kecintaan kita terhadap produksi dalam negeri, gitu ya. Jadi lihat nih kebutuhan kita ini bagaimana nih, bisa dipenuhi oleh PDN tidak? Kalau bisa dipenuhi PDN tentunya ya silakan, tinggal mencari kanalnya. Dalam artian kalau sudah ada di katalog ya udah pakai purchasing, itu sudah ada di dalam katalog elektronik tuh nilai-nilai TKDN-nya juga, tinggal diambil yang paling sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, tapi ini misalkan Pak, ini spesifikasinya sudah mengarah ke impor. Saya sudah mencari ke sana kemari, ternyata spek ini tidak ada PDN-nya. Nah, balik lagi, lihat identifikasi kebutuhannya. Kebutuhan kita apakah memang hanya bisa dipenuhi oleh produk impor ini? Apakah masih ada substitusinya enggak? Kalau masih ada substitusinya, ya dicari produk-produk atau merek-merek yang bisa memenuhi sesuai dengan substitusi dari impor tersebut. Ya, cari yang PDN-nya. Tetapi nggak ada nih, belum ada nih barangnya. Nah, tadi lihat lagi ke dalam lagi. Ini kebutuhannya apa sih? Kenapa kok ini harus dipenuhi oleh impor? Apakah karena kebiasaan? Apakah karena pingin gaya? Atau karena apa gitu kan? Kalau memang kalau memang bisa switching, mungkin ya kita ditambahkan program sosialisasi, ditambahkan program pembiasaan, ya, merubah mindset ataupun tanda kutip ya dipaksa agar bisa ya minimalnya tahun depan itu bisa menggunakan produksi dalam negeri. Nah, tentunya kenapa tahun ini kita tidak menggunakan PDN? Ada alasannya. Oh, misalkan kita belum siap nih, karena waktu trainingnya kemarin alatnya masih menggunakan alat yang sisa sebelumnya, masih alat impor, sehingga kita belum terbiasa menggunakan PDN, misalkan seperti itu. Ya, dan tentunya ya ini harus banyak mencari informasi itu. Nanti kita lihat informasinya dari mana saja. Nah, pada intinya pada slide ini semua pihak itu harus bisa
tadi betul-betul melaksanakan program pemerintah ya terkait penggunaan produksi dalam negeri dan penerapan TKDN. Tadi PAKPA dalam mengidentifikasi kebutuhan, PPK dalam menyusun spek itu lihat betul-betul kebutuhannya, kembali lagi kebutuhannya. Pokja dan pejabat pengadaan juga betul-betul melihat lagi apa ini kebutuhannya, kok speknya seperti ini, dan tentunya nanti dalam pelaksanaan tender ada preferensi harga, dalam pelaksanaan kontrak, dalam pelaksanaan pekerjaan juga harus betul-betul dimonitor terkait nilai dari PDN dan TKDN-nya. Nah itu poin pentingnya sebetulnya yang akan disampaikan. Nah selanjutnya next slide, tolong slide berikutnya terkait data dan informasi yang kita bisa cari untuk mencari produk-produk yang sudah ada PDN ataupun TKDN-nya. Ini bisa di next saja selanjutnya. Ini sudah. Selanjutnya, nah ini. Nah data-datanya kita bisa melihat dari website Kemenperin, dari e-marketplace, dari e-katalog ya, yang sebelah kanan tuh ya. Kemudian next lagi. Nah ini sudah juga ya, Jadi intinya optimalisasi TKDN bisa bukan hanya dalam pelaksanaan pemilihan, tapi betul-betul dilihat di perencanaan. Terus next slide, ini sudah dijelaskan. Nah ini contoh preferensi harga ya. Nah ini dalam tahapan tender. Ini kita bisa mengaplikasikan terkait preferensi harga ya, sehingga yang TKDN plus BMP-nya besar ini ya bisa menang ya, Nah next slide. Nah selanjutnya, nah ini yang penting juga nih, ketika kita akan melakukan proses pengadaan, nah kita harus betul-betul dalam menyusun spesifikasi teknisnya. Ini terutama kan pengadaan itu kan kita menentukan barang ABC itu kan dari spek ya, dari spek. Nah ketika kita akan menyusun spek, kita harus betul-betul mencari informasi detail dari pengguna akhir, dalam artian bukan hanya kita mencari usernya, tapi apa kebutuhannya nih, kenapa kebutuhannya seperti ini misalkan gitu ya, ini buat apa sih ya, misalkan sound system buat Zoom meeting seperti ini misalkan ya. Ada usernya bilang, saya pingin buat Zoom meeting soundnya tapi pingin yang enak, pingin yang nyaman misalkan ya, karena telinga saya telinga emas. Ada telinga emas ya? Kalau gigi ada gigi emas. Saya nggak tahu kata telinga emas. Telinga saya telinga emas gitu katanya Mbak Rahman ya. Sehingga apa? Sehingga saya pingin suaranya enak. Nah, sehingga minta produk luar, misalkan suatu merek produk luar merek apa ya? Apa Pak? Speaker itu, saya ingat, Bose luar ya, Bose ya, JBL ya, pokoknya yang high fidelity gitulah. Nah padahal sebetulnya gitu kan, untuk sekedar Zoom meeting seperti ini sudah banyak speaker ataupun sound system dari PDN. Nah, kita lihat, kita tanya betul-betul ke user apakah betul untuk kebutuhan ruang meeting itu kita memerlukan yang tadi berkualitas yang wah lah gitu kan. Kita anggap misalkan produk luar negeri tersebut memang bagus, padahal sebetulnya PDN juga udah bagus sebetulnya ya. Nah, tapi apakah memang harus dipenuhi oleh produk impor? Nah, kalau memang sekedar untuk meeting biasa ya sudah banyak sebetulnya produk-produk sound system yang bisa dipenuhi oleh PDN. Nah, satu itu ya. Kemudian dari industri, nah kita juga bisa melihat, nanti bisa dilihat pilihannya dari brosur katalognya, bisa sekarang di Google juga banyak gitu ya, mana yang bisa memenuhi kebutuhan kita dan nanti diarahkan ke PDN. Kemudian dari tenaga ahli ya, kemudian dari asosiasi dan sebagainya. Dan tentunya dari yang sudah ada di LKPP, dari katalog elektronik, baik nasional, lokal, dan sektoral ya. Oke, Selanjutnya, next slide, masih sama sih, next. Nah ini ya, jadi dari user ya, dari industri, dari asosiasi, zaman sekarang lah sudah era informasi ya sebetulnya ya. Jadi informasi sudah banyak berserakan di mana saja, tinggal kita sebetulnya yang bisa memilih dan memilah mana informasi yang tepat gitu ya. Nah kemudian dari katalog dan dari website pusat K3DN gitu informasi awalnya. Oke, selanjutnya ini silakan nanti untuk detailnya bisa di buku saku ya.
Nah ini juga pameran-pameran ini ya, kalau UKPBJ-nya ada anggarannya, sebetulnya UKPBJ itu harus banyak jalan-jalan ya, banyak piknik gitu ya, sebanyak piknik juga ya, biar bisa lihat ke pameran ya. Oh di pameran tuh ada nih produksi dalam negeri ini gitu kan, kayak Kemenperin ataupun Kemendag gitu ya, perdagangan tuh sering tuh melakukan pameran-pameran terkait produksi dalam negeri. Jadi trade exhibition silakan ya. Ya jadi harus jangan sampai kurang piknik ya, jangan sampai ada istilah kemarin di grup gitu ya, di grup Superman rasa Supermi katanya gitu. Nah, Supermi-nya sih bagus produksi dalam negeri gitu ya. Nah, tapi kalau Superman-nya ini impor gitu ya. Gitu. Oke, next selanjutnya, next slide. Nah, dari katalog produk, nah bisa dari katalog LKPP ya, dari katalog Kemenperin, dari katalog swasta juga, itu kan ada Himpunan Pengusaha Indonesia ataupun saya lupa tuh, itu punya katalognya, silakan itu dilihat-lihat ya. Intinya ya ahli pengadaan itu harus menjadi ahli bertanya, banyak-banyak bertanya gitu kan, mencari informasi ya agar PDN atau TKDN ini bisa kita maksimalkan. Terus selanjutnya dari katalog elektronik ya, katalog elektronik tentunya nasional ataupun sektoral ataupun lokal. Next, udah. Oke. Oke, selanjutnya apa lagi? Nah, Kemenperin juga dilihat, ini juga Kemenperin sudah semakin banyak ya produknya. Silakan, dan saya yakin juga dari Kemenperin ya, dari Ibu Nila dan kawan-kawannya akan terus memaksimalkan para pelaku usaha yang PDN untuk memiliki sertifikat TKDN. Oke teman-teman semua, kita lanjut diskusi ya. Ini sudah diperingatkan terus sama Mas Enggar, waktunya sudah mau habis katanya. Oke, tapi untuk detailnya silahkan masuk ke Google Drive ya yang disediakan oleh admin Mas Enggar dan Mbak Putri di grup dispenser Telegram. Itu ada buku saku, ada 2 ya, buku saku dari Pusdiklat dan ada buku saku dari Kemenperin ya. Kemenperin silahkan itu bisa dipelajari lagi. Atau bagi para pengajar juga kalau yang memerlukan modul pelatihan terkait PDN TKDN dari Pusdiklat juga sudah ada tuh. Nah, silakan nanti bisa kontak saya untuk sharing aja. Demikian untuk paparannya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mohon maaf karena baru juga nih, setting baru nih ya. Saya juga agak kurang nyaman ya. Nanti kita lihat setting yang lain lah. Mudah-mudahan bisa di warkop gitu ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan. Saya kembalikan ke Mbak Rahma. Silakan Mbak Rahma. Ya, baik.